Jadi, ada masalah di sana. Ketika ada masalah, segera ajukan pertanyaan. So, ada apa? Lalu, ada apa? Dengan judul dan masalah yang Anda ajukan. Jadi, das sollen, what soll be? Lalu das nya what is? Jadi, sebaiknya dirumuskan dalam kalimat tanya. Mari kita masuk ke contoh. Nah, ini ada judul penelitian yang sudah dilakukan pada tahun 2018. Misalnya ini, pengaruh kompetensi kepribadian guru PAI terhadap perilaku peserta didik di kelas 7 Paguyaman. SMP 2 Paguyaman, ya, kelas 7 SMP 2 Paguyaman. Nah, menggunakan rumusan masalahnya, menyusun latar belakang masalahnya secara deduktif. Jadi, sajikan informasi yang bersifat umum lalu ke sifat khusus. Ada apa dengan kompetensi kepribadian guru secara umum, lalu sampaikan ada apa, Pak, ada apa kepribadian guru di SMP 2 Paguyaman, terutama untuk kelas 7. Demikian halnya juga dengan perilaku peserta didik. Nah, secara desain, harapannya Anda bisa sampaikan dalam bentuk konsep ideal sesuai Al-Quran dan hadis, sesuai regulasi peraturan undang-undang pendidikan, sampaikan itu secara fakta. Lalu, secara dasolin faktanya, harapan tadi sekarang kenyataan dasolinnya apa yang terjadi? Kompetensi guru di SMP 2 Paguyaman itu gimana? Lalu bagaimana keadaan kompetensi guru secara nasional di Provinsi Gorontalo dan khususnya di SMP 7? Itu dasolin secara fakta. Lalu jangan lupa sampaikan data dan fakta secara spesifik. Ada apa bagaimana dengan kompetensi guru PAI di SMP 2 Paguyaman? Lalu bagaimana juga perilaku peserta didik? Itu sajikan secara spesifik. Nah, ini ada contoh. Di latar belakang masalah dengan judul yang tadi, ini disajikan secara deduktif. Jadi informasinya bersifat umum, ada informasi tentang harapan, lalu ada kutipan Al-Quran dan hadis yang menjanjikan tentang pentingnya kepribadian guru dalam pendidikan. Ini juga ada harapan-harapan yang sifatnya regulatif. Lalu di sana juga ada informasi terkait dengan ada apa masalah dengan perilaku peserta didik. Dan jangan lupa, pada bagian berikutnya identifikasi masalah. Lalu kemudian batasi masalah. Jadi ketika Anda bisa mengidentifikasi masalah, itu petunjuk awal Anda akan segera mendapatkan batasan masalah dan bisa mendapatkan rumusan masalah. Anda berhasil merumuskan masalahnya, sebenarnya judulnya sudah selesai. Ya. Nah, jangan lupa perhatikan terus informasi kita soal form penilaian ujian proposal skripsi nanti. Nah, untuk jurusan PAI, ini kriterianya. Pertama adalah pentingnya penelitian dan apakah penelitian ini penting bagi PAI dan relevan dengan jurusan PAI. Apakah ada desain dan dasolin yang disertai dengan data dan fakta. Dan permasalahannya menarik atau tidak. Lalu permasalahannya diidentifikasi dengan jelas, lalu ada batasan masalahnya atau enggak. Fokusnya jelas enggak. Lalu usulan penelitian ini bermanfaat bagi pengetahuan atau tidak. Nah, kriterianya ada memenuhi syarat, kurang memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat. Jangan lupa siapkan hafalan Al-Quran terbaikmu, insya Allah menjadi berkah. Kita berharap cek kembali latar belakang masalah kamu yang sudah kamu tulis. Cermati latar belakang masalah pada proposal teman saudara, lalu identifikasi. Apakah ada ketersambungan informasi antara judul dan latar belakang masalah? Apakah identifikasi masalahnya ada gap, ada harapan dan kenyataan? Apakah ada fakta dan data dan fakta yang mendukung soal itu? Apakah terdapat batasan masalah dan rumusan masalah yang jelas? Oke? Lalu apakah ada ketersediaan informasi yang jelas dan sumber dukungan kepustakaan yang bisa kita pertanggungjawabkan, terutama untuk kepustakaan yang update, informasinya terupdate. Kita berharap teruslah mencoba, sedang mencoba tidak mengapa. Insya Allah kita akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.